tidak mengikuti tata cara tahlil apa yang udah diperintahkan oleh Nabi. Lah contohnya itu mengkhususkan. Oke, Ya, apakah ketika kita tidak mengikuti tata cara yang ada dari Nabi itu langsung salah begitu? Bapak syahadatnya apa Pak? Yang nomor Bang 2? Alvin, Bang Alvin, nggih. Enggak, saya nanya dulu. Di dalam- saya di dipotong. dalam- Sama kita syahadatnya sama, Oke. cuman Oh masalahnya iya, begini. syahadatnya sama. Bentar, Kalau udah Bentar, Nabi Bang. Muhammad yang jadi Bang, Rasulnya sebentar, Allah Bang. satu, Iya, itu kan iya. ya harus sama Bang, gitu loh Pak. saya mau tanya, haji. Ini beda, ini dilakukan, ini tidak. Kita kan harus kembali lagi ke syahadat. Bentar Bang, naik haji itu ibadah enggak? Ibadah. Iya, bagaimana naik haji yang dicontohkan Nabi? Pergi ke Mekah tanggal berapa? Iya, Ini gitu Bang. Nabi itu berangkat pakai apa? Berangkatnya pakai kendaraan, Kendaraan apa? Onta. unta. Bang. Onta. Terus antum dari sini mau naik onta begitu. Ya kalau mampu naik onta, tidak mampu pakai pesawat. Nah, pesawat ada enggak contoh dari Nabi? Oh gitu Bang. Jadi Nah, saya cuma dalilnya. tanya berdasarkan definisi. Ya gini ya, ini ya. Tak jawab ya. Tak jawab. Tapi saya langsung menyimpulkan ya Bang. Berarti dalilnya tahlilan adalah pesawat. Enggak, kok bisa Tuh, ke sana? kan ke Bapak tadi yang bahas pesawat. Katanya pesawat tidak ada nih zaman Bang Nabi. Alvin, Bang Alvin. Tahlilan juga gak ada yang. Berarti Bang dalilnya Alvin, tahlilan itu oke. pesawat dong. Pak Alvin, nggih. Tahlilan itu kaitannya dengan apa ini? Nah, gini. Kematian. Ya, Nah, acara kematian, nggih. Perintah katanya tadi jenengan mengatakan bahwasanya untuk melakukan tentang kaitannya harus ada perintah. Perintahnya Rasulullah apa tentang kematian ini? yang dicontohkan Bang, ya ya enggak tahu saya enggak tahu dalil. Cuma saya Ini kok ada ini gini yang gini. saya tahu enggak ada Perintahnya tahlilan apa? gitu loh. Ya perintahnya apa? Kalau perintah jelasnya nanti Oh, ketika gini, jenengan Bang, mati, yang saya tahu ya, yang ketika saya tahu. jenengan nanti mati, itu nanti keluarganya harus diwasiati. Kalau kan bisa jadi nanti orang tua atau saudara jenengan itu nanti nggak tahu tentang cara-cara kematian Anda di dalam menurut ajaran Rasulullah. Maka gini, harus gini, dipersiapkan sampai sekarang. Monggo dijelaskan dulu sebelum Gini, jenengan gini. mati. Ya gini. Saya pernah Afwan, baca. Bang Tentang Alvin. kematian Bang Anda Alvin. di dalam Afwan ya. Saya pernah baca nih. Gini Mau Bang dijawab Alvin. nggak nih? Oke. Bang Alvin, jawab Enggak, dulu Bang. nanti Oke, sebentar. Bang. Sampean Maksudnya tadi mengatakan ngajinya kutubusita, tapi kok sekarang mengaku tidak ada dalil itu Ya, gimana? itu? ya. Ah, Saya ingat. Sampean tuh saya ngajinya ingat. kutubusita, tapi sekarang kok bilang tidak tahu dalil. Itu gimana? Ya, saya ingat Gimana, Bang. monggo. Saya ingat Bang. Gimana perintahnya? Nih. Kalau tidak salah waktu itu perang. Hmm. Kalau tidak salah, ya entah dulu Bang. Iya. Ini hadisnya tak cari di Google ya Bang ya, karena saya tidak pelajarin hadis semua gitu aja ya Bang ya. Sebentar, tadi antum bilang antum ngaji kutubusita. Oke, sama, kita sama-sama ngaji kutubusita ya. Saya dari guru saya masih di tanah Pakistan, antum gurunya entah saya tidak tahu dari mana. Intinya antum mau bilang hadis yang dari mana ini? Bukhari, Ya gini, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, atau Ja'far bin Abdul Muthalib. saya tanya dari kitab yang mana? Kan kutubusita toh, Bukhari Iya, kah? iya. Saya nggak Muslim hafal, kah? Lah katanya ngaji. Iya tapi nggak hafal semua. Nggak hafal semua ya Ya, sudah. cuma saya cari Ya dasar- minimal begini Bang dasarnya Alvin, tahlilan minimal. itu nggak ketemu gitu loh. Ya minimal Harusnya- begini. seharusnya Loh. saya nanya Loh, kan, yang Loh, mengamalkan enggak, itu loh. dasarnya apa? Jangan Loh, jangan- enggak. Saya Loh, dibalik. jenengan dulu. Saya tanya tentang perintah Rasul, ajaran Rasul yang Nah, diperintahkan dijawab di dalam ya. terkait tak kematian. Iya tak jawab ya. Waktu itu Ja'far bin Abdul Muthalib meninggal. Nah setelah itu Rasulullah menyuruh para sahabat yang tinggal di Madinah itu untuk menghibur keluarganya Ja'far gitu dengan membawa Ya. makanan. Itu yang saya tahu kalau ada Ya orang itu perintah itu sudah dilakukan. Nggih. Dilakukan sudah. Menurut Lah, dari kita pun sudah coba gini, melakukan. gini. Terus Hitop Terus dari lanjutkan, yang gini kedua, Kang yang Santri, kedua, Kang yang Santri. kedua, Kang Santri gini, hitop membuat makanan itu untuk siapa? Untuk keluarga yang meninggal atau untuk yang jiran-jiran atau tetangga? Hitop dari hadis itu siapa? Untuk yang berduka. yang Oh, tidak bisa untuk yang berduka. Sampean itu salah. Hitop itu bukan untuk yang berduka. Kok bisa? Hitop lah, coba baca lagi dalilnya seperti apa. berarti Kalau
keluarga Berarti Ja'far ada dalil meninggal, tahlilan. siapa yang disuruh membawakan jajan? Siapa yang Tetangga. disuruh membawakan makanan? Ya, Tetangga tetangga. lah. Khitab dari hadis itu Nah, untuk tetangga. Khitab dari Perintah hadis itu itu untuk sudah tetangga. dilakukan. Kasih makanan. Nah, sekarang ke khitab keluarga untuk kita yang meninggal. ahlul yang kematian, khitabnya apa coba? Khitab untuk kita yang kena musibah itu khitabnya apa? Nggak tahu saya, Pak. Yang jelas Lah, nggak dapat tahu kok makanan terus dari menyalahkan, tetangga. Itu Pak. perintahnya Rasul. Nah, saya kasih tahu, saya kata coba Yang Anda tahu gini, yang Anda tahu Saya- kitab terhadap orang yang sudah mati itu kita dilarang untuk menangisi lewat dari 3 Ya, hari. ya, ya. Kemudian Nah, ada itu hadis kita sudah Rasulullah. Nah, itu Ini sudah ada kita hadis lakukan. Rasulullah yang lain. Ada hadis Rasulullah yang lain mengatakan, Anda lupa ada itunya. Barang siapa yang mengadakan apakah ini asar sahabat atau lupa? Kumpul-kumpul di acara kematian itu sama dengan Sebentar Tajirun, biar saya kasih tahu. Selesaikan dulu, Pak, jawabannya, Pak. Bacakan. melakukan Antum kan Iya, antum bilang melakukan lupa. ratapan. Saya baca Saya hadisnya. ya, Nih, meratapi. atsar kayaknya atsar. Asar Ah, nah, iya. itu hadis Jadi, yang do'if yang antum mau bawakan. Ini hadis yang ditulis di dalam Musnad Ahmad. Ini kalau antum belajar memang kutubut tis'ah ya sita. Kalau kutubut Kan begini sebenarnya, Oh, ngapunten iya, nggih. iya. Sekarang Ngapunten perintah semuanya, tahlilan, langsung. ngapunten semuanya, nggih. Ini tentang kematian yang menjadi ajaran Rasul yang jelas, yang tidak bisa dibungkuri oleh semua umat adalah yang pertama adalah memandikan, nggih, kemudian mengkafani, mengkuburkan. menyolati. Dan ini Iya, iya, betul. nggih, ini sudah selesai kan? Iya, Terus yang selesai. kemudian belum kita Belum. mendoakan. Nah, setelah mendoakan selesai belum? Selesai kayaknya, Pak. Enggak, kita harus mendoakan terus. Oh, berarti Iya. Nabi tahlilan 7, 40, 100 nyewu gitu, Pak. Itu dalam rangka mendoakan begitu. Iya, Apakah harus berarti Nabi itu selama 7 hari masih mendoakan, 40 hari dikhususkan 40 hari 100 nyewu gitu. Begini apa? Kan mengkhususkan nih kayak sholat nih, kan ada rokaatnya, Pak. Sebentar, Gitu. saya mau tanya satu hal ini. Apakah patokannya itu terus-terusan Nabi antum tidak melihat sahabat tabiin, tidak lihat itu agama itu tidak berhenti di situ. Terus Kak, saya mau bahas satu hal yang Tajirun bilang tadi. Antum itu mau bawakan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kunna na'udul istima'a ila ahlil mayyiti wasoni atat to'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Itu hadisnya itu. Nah, dalam periwayatan ini hadis yang ini di salah satu rawinya itu ada yang bermasalah, namanya Nasr bin Bab, dan ulama sepakat atas doifnya. Makanya salah satu kitab Maudhu'i itu menulis hadis ini termasuk. Masalahnya hadis ini disahihkan oleh Albani. Itu dia masalahnya. Hadis ini kesepakatan ulama doif, tidak bisa tidak bisa dipakai. Bener gak bang? Tidak ada ulama selain Albani Benar, yang benar. mensahihkan. Benar. Oke, ini saya tambah lagi ya. Kalau memakai hadis itu, maka kemarin di acaranya Reza Safiq Basalma itu bid'ah dolalah itu. Dia makan-makan, dia ngumpul-ngumpul. Kenapa kalian nggak menghukumi ulama kalian? Ya, seharusnya kalian itu kritis kepada golongan kalian sendiri. Itu yang pertama, baru kritis ke kami. Lah kemarin waktu di pemakaman ibundanya Reza Safiq Basalma, ada nggak dari sampean yang kritis? Nggak ada. Sampean tutup mata semua, sampean tutup mulut semua. Padahal videonya jelas, mereka makan-makan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, kiki. Ngeri itu, Pak. Nah, itu mereka takziah bang. Kok iya takziah, kalau kami seperti itu maka kami dikatakan dola. Kan lucu. Kalau Enggak, kami dikatakan inilah tahan. ketidakadilan Wahabi. Ini ketidakadilan Wahabi ya. Ini saya katakan itu- betul-betul. Oh, bentar. Bang, Ini bang, berarti bang, kalau bagus, kemarin itu bentar. Yang hadis itu yang diriwayatnya di Musnad Ahmad itu redaksi seperti itu benar ada di kitab Al-Mawdu'at. Siapa? Kitab hadis-hadis palsu siapa? Ada dalam kitab mana? Al-Mawdu'at ya tadi Ibnul Jauzi mungkin. Al-Musnad Al-Mawdu'i Al-Jami' li Kutubil Asyar. Itu kitabnya tuh mana tuh? Oke.
Saya mencari lagi. Masa hadisnya itu doang. Gak ada ulama selain Albani yang mensahihkan seperti itu. Matan yang saya katakan matannya karena riwayat Nasr bin Bab itu perlu dipahami. Perawinya itu ya. Malah bukan sekedar doif, itu bisa dikatakan munkar itu karena tidak sesuai dengan kaidah fikih. Tidak sesuai dengan kaidah fikih itu. Sedangkan kaidah fikih meratap itu adalah nangis, guling-guling, robek-robek baju, pukul-pukul pipi. Kok bisa di situ bisa mengatakan itu meratap? Itu gimana itu? Jadi hadis itu lucu. Suhaib Abdul Jabbar itu dalam Al-Musnad Al-Maudu'i Al-Jami' Kutubil Asyraf. Ya. Ini Azian di bawah ini mengatakan bahwa makanan yang di Reza Basalmah itu dari tetangga. Lah sampean ngerti nggak ketika kami mengadakan tahlilan itu makanan dari siapa? Ya dari tetangga. Yang sampean membid'ah kami dari mana? Bang. Tetangga hanya nyumbang beras. Adapun yang dimasak itu dari tuan rumah. Beda dengan yang di Syafiq Rizal Salamah. Bang Sehul, bukan nyumbang beras, nyumbang tenaga juga, nyumbang senyuman. Bukan nyumbang beras, nyumbang tenaga, tapi nyumbang makan juga. Iya sama lah Pak. Sama. Adil dong Pak. Makannya 7 hari juga, bukan 1 hari doang, bukan 3 hari. Takziah kan sunahnya 3 hari. Seperti itu. Aduh sampean ini lucu. Terus kalau sodakoh selama 7 hari Nggak boleh begitu. Dan nggak dalil mengharamkan sedekah selama 7 ya, hari. terus apanya yang diharamkan? Nah, monggo Bang Seperti Aulia. itu. Bentar, kalau saya ditanya tahlilan itu ada di Al-Quran, bagaimana jawaban antum? Tahlilan seperti apa dulu? Saya tidak ingkar tahlilan, Pak. Tahlil maksudnya. Kalau tahlilan di acara kematian. Jenengan ngerti tahlilan dan tahlil enggak? Saya Tahlil, ngerti, Pak. tahlil itu kalau dibaca sendiri. Kalau tahlilan itu dibaca berjamaah. Oh, seperti itu. Mana kaidah yang mengatakan seperti itu, Pak? Kalau dibaca sendiri, tahlil, bertahlil. Kalau dibaca secara ramai-ramai itu bertahlilan. Cuma tinggal nambah lannya. Iya, kalau orang Jawa kayak gitu aja. Yang Iya. dengan ributkan Seperti itu kan jenengan-jenengan ini kan ketika ada Begini. ulamanya sendiri nggak dihukumi. Contohnya begini. Kan menghukumi. Sholat depan Walladzina kubur. ja'u min ba'dihim yaquluna, walladzina dan generasi-generasi ja'u yang sudah datang min ba'dihim sesudah generasi pendahulu itu Al-Quran itu yang baik yang gimana Kalau ini Pak. Kalau dibaca sendiri, misal solawat sendiri. Kalau dibaca ramai-ramai solawatan, seperti itu ya Pak ya. iya betul. Oh iya Pak. Saya belajar bagus Pak. Contohnya dari Nabi ada Pak? Itu dari Jawa. Jadi Nabi Dari Jawa. Contohnya dari Jawa. Dibaca Jawa. Lulusan Pakistan ini ngadopsi dari Jawa juga. Dan saya mau tanya satu hal. ini hal golongan yang tidak orang-orang ada- waduh pemahamannya sulit ini. Bentar. Enggak. Saya pemahamannya simpel Pak. Nabi Muhammad, syahadat kedua saya sudah. Iya. Itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat juga gitu loh Pak. Simpel kan? Apakah tidak ada contoh dari Nabi langsung keliru begitu? Tidak, Kalau menurut bukan Bapak dari gimana? Jawa. Kalau misalnya tidak keliru berarti ada yang benar. Kalau keliru berarti ada yang salah Pak. Karena bagi saya Nabi diutus untuk saya contoh. Gimana kalau menurut Bapak? Pernah dengar kok Ibu Fikri yang ditulis sama Imam Suyuti? Al-Adatu Muhakamatun, pernah dengar enggak? Pernah dengar saja? Enggak. Pernah dengar. Ya sudah selesai. Dari Berarti sini sudah dalilnya selesai emang semuanya. Suyuti. Dari sini sudah selesai Nah, semuanya. dalilnya Imam Suyuti ya, bukan Nabi Muhammad ya. Makanya saya mau bilang, saya cuma tanya pernah dengar kok langsung disimpulkan dalil Imam Suyuti itu dari mana? Loh. Iya, tadi Bapak katanya Nabi Muhammad itu nggak pernah melakukan, tapi kaidah fikihnya dari Imam Suyuti. Saya tanya, saya bukan bilang begitu, saya tanya antum pernah dengar enggak? Enggak Pak, udah dijawab Pak. Enggak, udah dijawab. Dengar penjelasannya? Ya, monggo. Berarti ini Imam Suyuti ya. Enggak. Karena Imam Suyuti tidak bisa menghadirkan dalilnya tahlilan itu sendiri. Terus monggo Pak, gimana? Tidak. Iya. Berarti gimana? Ada dalilnya? Ada ya, monggo Pak. Bahwa
Bani Jair Imam Syafi'i itu nulis kaidah tentang al-adat muhkamatun. Tahu nggak asal kaidah itu apa? Asal Enggak. Ya jelasin, Mbak, jelasin. makanya belajar kok kutubus itu kok nggak tahu. Kutubus yang Imam Suyuti bukan pengarang Kutubus itu. Iya, terus. Nah, dasar dalilnya itu maksud ketika kita sampaikan Iya, dasar jelasin dalil, aja, Pak. berarti rujukannya kalau ndak Al-Quran ya hadis. Bahkan saya itu begini, bakal saya jelaskan, tenang, cuman agak lucu. Saya juga belajar kutubus itu tapi hadis nggak tahu, lucu sih. Jadi begini, dasar dalil qaidah al-adatu muhakkamatun itu hadis. Ya, walaupun satu riwayat mengatakan makalah ini hadis itu doa, tapi ya yang sahih itu mauquf, berhenti kepada Abdullah bin Mas'ud, itu yang sahih, yang riwayatnya sahih. Nah itu matanya kurang lebih seperti ini, redaksinya seperti ini. Maro'ahul muslimuna hasanan indallahi hasanan, apa saja yang dilihat oleh orang muslim baik itu di sisi Allah baik. Nah tapi kan perkara ini perlu disusun lagi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Mana sih? Karena dalam hadis yang lain itu Nabi jelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ya kita tidak boleh menafikan hal ini. Kalau kita memang belajar hadis ya, kalau belajar sih. Nah ketika kita melihat tahlilan, ini kan apa yang dilihat ini berdasarkan ala ru'yatil muslimin khairun. Ini berdasarkan penglihatan sudut pandang pendapat orang muslim di Indonesia yang notabene ada Syafi'iyah itu baik. Nah kita melihat itu baik kan, bakal kita lihat dasar-dasar dalilnya di mana. Melihat dasar-dasar dalilnya di mana, kita bakal lihat amaliyah apa saja yang dilakukan di dalam praktek tahlilan itu. Gitu menghukumi itu, Bang. Oke, gini, sebentar. Ini kayaknya perlu diselesaikan di sini saja. Sekarang ini begini ya, karena tahlilan kan bukan yang wajib. Sekarang saya minta Bang Alif jelaskan sifat sholat menurut Nabi. Nanti hostnya atau saya kita bacakan, kita huraikan sifat sholat menurut kami. Berani nggak? Maksudnya jangan pindah ke Enggak, ini tentang surga. enggak, tahlilan ini bukan sesuatu yang wajib. Sekarang ini yang wajib adalah sholat. Ayo kita bahas Ini sholat saja. pembahasannya Apakah belum sholat kelar. sampean Udah, sesuai masalah Nabi atau tidak? Sifat sholat Nabi. Enggak, sholat sampean sesuai Nabi atau tidak? Ayo Nanti kita digoykan buktikan. juga, Dek. Nah, begini. Iya, coba bacakan. Saya setuju sih, karena begini Bang, kan tahlilan itu tidak ada di dalam fondasi Islam, tidak ada dalam rukun Islam yang Nabi katakan itu buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa musallati wa itai zakati wa hajjil wa shaumi ramadan wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Nah itu sekarang kan sholat itu kan menjadi rukun Islam. Nah ya sesuai pertanyaan beliau kan sesuai dengan rukun Islam begitu. Jadi bagaimana tuh? Kamu dijawab. Berani nggak? Berani Masalahnya nggak gini, Bang Pak. Alif? Bang Alfian? Ini udah usah kemana-mana dulu, Pak. Iya. Enggak, bukan masalah kemana-mana. Kami tidak Maksudnya mengatakan gini, yang saya- tahlilan itu keluar dari Islam. Tidak, yang tidak tahlilan juga keluar dari Islam. Tidak, sekarang ini kita sepakati. Sampean mengatakan ikut Nabi. Sekarang kita coba tes. Apakah Bukan. pemahaman sholat sampean itu sesuai Kan Nabi surya, atau sebentar, tidak? Jangan kemana-mana, Kang. Kan Enggak, ini enggak pembahasan habis ini, masalah karena kampen menolak. tahlilan Itu, Aduh, ada kalau saya nggak tahu contohnya emang tahlilan dari jadi Nabi. boleh. Iya. Sudah mendalam kan pembahasannya, kenapa Kang Surya membelokkan kepada sholat Rasul. Sebentar, Bang, Sholat Rasul. saya mau kasih tahu satu hal. Sebentar, Syekhul Islam Ibn Taimiyah izin pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa follow saya. Nanti saya gabung lagi. Saya mau Assalamualaikum. menjelaskan satu Ya, hal. gini, Pak. Masalahnya gini nanti. Sebentar Bang, saya mau kasih tahu satu hal. Ketika kita berbeda pendapat panjang dalam masalah tahlilan, itu kita kan bakal ketemu dengan banyak pendapat. Nah masalahnya kan orang yang tidak tahlilan, orang yang tahlilan tetap masih berada di dalam Islam begitu. Iya toh, sepakat enggak ini? Orang tahlilan, Ya, tetap muslim, Pak. Tetap muslim ya. Tetap muslim. Ya, tetap muslim. kalau orang yang tidak sholat bagaimana? Saya mengikuti imam. Yang sholatnya tidak orang yang sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ya, sholatnya salah, Pak. Nah, sholatnya salah. Kalau sholatnya salah, dia masih sempurna enggak keislaman dia? Cacat kan rukun Islamnya itu. Ya, Ya, mari kita tapi bahas ini. Allah Oke, juga sekarang memberi berarti- konsekuensi. Berat. Ya, dengan teknologi. Ini lebih urgent, lebih doruri daripada
permasalahan tahlilan tadi, karena tidak mengeluarkan kita, tidak mencacapkan rukun Islam kita. Nah kalau salah dalam sholat cacat rukun Islam Pak. Oh iya, Tapi ngerti. gini kan, Kalau sebentar membahas Kang sholat Alif, ya. Kang Alif, kan begini, membahas sholat. Kang Hilman, kenapa beliau itu membahas tentang masalah tahlilan? Karena Kang Surya bilang Wahabi itu menyesatkan amaliyah, kemudian menyerempet-nyerempet tentang tahlilan. Akhirnya beliau itu memperdalam tahlilan apa yang antum dan beliau pahami. Kok sekarang mau belokin ke sholat, itu belum selesai loh. Sebentar, Gimana, Bang? Saya mau tanya satu hal. Sekalipun kita kemukakan semua dalil hadis, itu kalian bakal terima nggak? Masalahnya satu hal, sudah kami kemukakan hadis-hadis yang menjadi dasar-dasar amaliyat tahlilan, amaliyat tahlilan, itu tetap tidak diterima. Jadi sudah Gini, Kalau Bang. begitu gini, kalau gitu tutup dulu pembahasan tentang tahlilan, kita berhenti pada pembahasan apa begitu, biar jangan muter-muter. Tapi belum selesai. tahlilan itu mustahabat kita Tapi belum selesai, Bang. Kalau misalnya dengan sesuai hadis itu, berarti orang bisa sholat subuh berapa rakaat pun. paham nggak antum saya Belum sampaikan? enggak. Paham nggak? Saya paham. Mas ini apa yang antum paham? menghalalkan tahlilan dengan hadis seperti itu kan. Bentar, Apa Bang. yang dilihat orang. Nanti ada suatu daerah yang menganggap sholat subuh 3 rakaat baik. Dia bisa jadi agama, Bang. dan Gitu. tahlilan Paham nggak yang saya jelaskan? Enggak. Dari- Ya oke. Paham Kalau misalnya Nabi Muhammad contohnya itu tidak dipakai, hanya menganggap kebanyakan umat Islam bisa-bisa nanti bisa ngarang-ngarang sendiri, Bang. Ini begini nggih, maaf nggih, tentang hadisnya Bang Hilman terkait kepada apa itu hadis yang secara umum yaitu al-adat mahkamah tadi nggih, itu kan berlaku nggih. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu juga disampaikan bahwasanya syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa ma syafaatan seatan yakun lahu influm minha, kan begitu. Nah ini ranahnya kalau menurut Aswaja nggih, ini melakukan tahlilan, membaca zikir, di situ tahlilan ada subhanallah, membaca yasin, ini kebaikan nggih. Karena yang namanya zikir, yang namanya membaca Al-Quran ini kebaikan secara umum begitu. Maka ini adalah ketika itu sebuah kebaikan, ini nanti bisa akan bernilai ibadah, kan begitu. Walaupun itu bukan ibadah secara mahdhah, tetapi khairul mahdhah. Semisal ketika kita itu juga berinteraksi, kita itu bergaul, kita itu bertransaksi, itu akan menjadi nilai ibadah. Tetapi ini adalah ibadah khairul mahdhah begitu. Nah, ini apa namanya perlu dibahas Bang. karena menurut Aswaja adalah dalam semua hal itu yang disebutkan di tahlilan, di yasinan, di dalam transaksi, di dalam jual beli, nggih, itu ada nilai kebaikan di situ. Ini Bang, Ini jangan-jangan nggak ngerti makhduh ghairu makhduh ini, waduh susah. itu perlu dia perlu dia pahami dari rentetan dalil yang saya sampaikan tadi, tidak berhenti di satu dalil itu. Makanya kalau bisa yang disampaikan itu dipahami dulu baru dikomentari begitu. Itu kan penyampaian tadi itu harus didasarkan, saya katakan tadi itu harus juga berdasar pada hadis yang lain. Kalau Nabi bilang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, makanya ini perlu dipreteli amalnya apa saja yang ada di dalam tahlilan. Paham gitu? Gini, Bang. Sholat subuh 3 rakaat itu juga baca Al-Fatihah. Nggak paham, dah antum dulu paham. Enggak, paham. Itu baik isinya. Tapi tidak dilakukan Nabi 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya nyewu gitu loh, Bang. Lah sama sholat subuh 3 rakaat. Kata siapa kalau suruh 3 rakaat baik? Kan di dalamnya baca Al-Fatihah, Bang. Di mana orang muslim mengatakan sholat subuh 3 rakaat baik? Gimana antum ketemu? Ya itu tadi hadisnya. Katanya Kata siapa orang di dalam hadis itu maro'ahul muslimuna, paham nggak ini? Loh, Memang muslim, siapa ini yang- ya Bang Alif, misalnya paham, ada suatu paham. masyarakat di situ. Bang Alif, jangan paham nggak yang saya sampaikan tadi? Ibadah itu adalah semuanya itu berpotensi ibadah. Kita disuruh ibadah, apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Nggih. Tetapi setelah sholat apakah jenengan ibadah? Ibadah. Ya,
ibadah yang apa yang jenengan lakukan setelah sholat? Ini maaf, saya nanti nyerempet lagi. Ya ibadah makanya yang itu. ada contohnya dari Nabi. Nah makanya itu kalau ghairu mahdoh, kalau ibadah mahdoh itu sudah selesai kita, nggih. Sekarang tahlilannya itu dasar dari Nabi mana? Loh, itu Kalau mahdoh atau saya bukan sama. masalahnya? Itu mahdoh atau bukan masalahnya? mulai tadi boleh aku jelaskan Bang, gini loh bang, ya, maaf ya. satu-satu. Nabi aja, Nabi aja itu loh gak berhak ngarang bang. Mana boleh. Bang Ali nggak paham mahdoh dan ghairu mahdoh. Ya enggak. Bang Ali Gini, nggak paham mahdoh yang dan pertama, ghairu yang mahdoh. pertama ya. Ghairu mahdoh itu berarti bukan dalil untuk tahlilannya sih. Satu-satu semua miut. Dengan aku bicaranya Sebentar, kata siapa? sebentar. Saya mau kasih tahu titik permasalahan yang disampaikan ini Bang Adi adalah intinya tahlilan itu tidak dicontohkan Nabi. Begitu nggih? Ngoten ya? Sekarang kalau bapak ingin membantah, tunjukkan dalilnya. Begini, Yang saja iya. tunggu. Itu. Sebentar Bang Agus. Biar ya, silakan. Antum udah mau jam 2 ini. Antum mengatakan tahlilan itu tidak dianjurkan atau tidak ada, terserahlah apa kata antum, karena alasannya tidak dibuat Nabi. Ngoten nggih? Begitu kan? Boleh aku berbicara, boleh aku berbicara. Katanya belajar mahdoh ghairu mahdoh saja 4 tahun. Berani bilang Begini, aku berbicara. Oh berarti dalilnya yasinan ghairu mahdoh gitu. apa sih ghairu mahdoh? Antum paham nggak dalil? Enggak paham, makanya saya nanya dalilnya. Ya jelasin bang. Berarti bolehnya yasinan tahlilan dan sebebas-bebasnya itu ghairu mahdoh dan mahdoh gitu. Belajar apa? Belajar apa? Boleh aku berbicara ya. Aku ini tadi ketiduran ya. Begini. Sebentar Ini Bang Agus, kita tanya aku dulu ini belajar menyampaikan apa? tentang Sebentar. Monggo Bang Alia monggo masuk dulu. Bang Agus, Bang Fanani, Bang Tajirun semuanya kita dengarkan dawuh-dawuh dari Tadi- Bang Aulia dulu. Monggo. Yang ngomong ghairu mahdoh kan bapak gitu. Jadi saya nanya, berarti ya dalilnya yasinan ghairu mahdoh kan gitu. dengan itu tadi Udah paham, tidak paham dijelasin dalilnya itu ghairu mahdoh itu dalil apa gitu dia. Ini akhirnya ada ini loh dalilnya. Diskusi ini nggak panjang. Sebentar ya. Yusoro dong pak, sahadat itu Muhammad toh. Ini kan ditiru kayak apa Nabi Muhammad itu kreasi pak. Terserah kan ghairu mahdoh dalilnya, wis Nabi Muhammad dah usah. satu-satu bicaranya. Satu. Permisi, saya mau ikut Sebentar, bicara coba boleh? yang lain. Capek, sudah mau jam 2 ini istirahat saya. Saya mau tanya Ini kan satu hal. dari Mau istirahat tadi, bang? dari Udah tadi dijelasin Mas dulu. Alif, Mas Alif Antum itu tadi kan dari tadi antum bicara dalil, kemudian disampaikan antum masalah. Iya kan ghairu mahdoh dalilnya. Paham enggak ghairu Bukan mahdoh? dalil, itu bukan dalil. Loh, Dalil. Konteks ghairu mahdoh alasannya tadi. bicara dengan orang bodoh ini. halo. Serius Ustaz susah bicara Hilman, dengan orang izin bodoh. bicara. Dia nggak paham istilah. Jadi jelasin. Ini kok bisanya ngolok-ngolok ya? Enggak, Ini tadi sebentar tadi itu saya itu Aku berkomentar, boleh saya itu berbicara. terkesan ketika Aku antum bilang, satu-satu sebentar, ya Bang. aku berbicara. Bentar. Saya itu terkesan ketika dia bilang saya juga belajar kutubus sita. Kutubus sita itu biasanya dipelajari di kelas akhir. Kok bisa antum belajar kutubus sita tapi sekedar istilah nggak paham begitu? Kok bisa begitu? Antum paham nggak? Ini, Saya mau tanya dulu, apa kalau itu? saya enggak paham, oke kasih tahu dalilnya Itu apa. namanya nggak belajar ya Allah. Ya, saya enggak belajar, Pak. Bodoh. Kasih tahu. Kasih tahu. Iya, tadi kan antum bilang apa tadi, antum belajar apa? Kutubu Ah, sita. Kok bisa antum belajar kutubu sita nggak paham istilah? nah, sekarang kasih tahu dalilnya, Pak. Saya enggak ngerti nih. Oke. Sebentar. Udah, saya kembalikan nggih, host kembalikan saya nggih. Bang Alvan, dalil apa tentang apa yang jenengan tuntut? Dia nggak paham bang, dia nggak belajar, dia nggak tahu istilah untuk apa diladeni bang. Dari Bang Al-Jazari tadi menyampaikan Bang Al-Jazari Dijelasin aja, Mas. wa fa'alul khaira Geleng-geleng ngolok-ngolok gitu. wa fa'alul khair. Ini dalil. Iya, saya sampaikan dalilnya. Ya.
Wafalul khaira la'alakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan agar kalian itu nanti beruntung kelak di akhirat. Nah, kebaikan yang mana? Sholat itu kebaikan, puasa itu kebaikan, tetapi kebaikannya adalah nilai ibadah dari sisi makhluknya, yaitu ibadah-ibadah yang sudah kan ibadah secara istilah ajaran, tapi bernilai ibadah juga. Ini yang khairu mahdo. Ini juga kebaikan, dan ini nanti kebaikan ini akan menjadi potensi kebahagiaan kita mendapatkan pahala di sisi Allah juga. Begitu. Begini, Bang, begini. Aku berbicara dari siapa ini yang tadi mengatakan tahlilan itu ya. Pintar banget. Begini, beliau kan tidak paham istilah dasar yang bisa dikatakan dalil pun itu saya rasa tidak paham. Kemudian kan berpatokan, saya ini malas sekali diskusi dengan orang yang pokoknya beragama itu atas dasar 5 jari begitu. Kenapa dibilang 5 jari? Karena begini, pokoknya apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah dan itu tidak boleh dikerjakan. Nah, itu sudah apa yang diskusi dengan orang bodoh begitu. Ada dalilnya Pak di Quran Pak? Nah itu menjadi sudah makanya antum Oh, nggak mau dalil Quran. Nabi aja tidak berhak nggak. Ustadz Hilman, izin bicara. Saya mencoba menjelaskan dari sisi Kok main mood sih, Pak? logika. Ya, Ini kan burung ngapain bicara? Duh, Bang Alif kan mau diskusiin nggak nih? Berbicara. Saya ada dalil Quran. Kalau Nabi itu Orang bodoh itu begini Bang, yang saya kasih tahu, orang bodoh itu belajar bukan diskusi. Kenapa? Bukan bodoh kos, ngawur kosnya. Dia itu belajar kutubus sitah, ngawur kosnya ini. Nggak boleh sombong Pak, kan. kalau Bapak udah belajar, tunjukkan dalilnya. Mana ada Bang Hilman, mana ada orang bodoh itu berdakwah? Itu kan beliau sedang berdakwah, bukan begitu Bang Ali? Ngaji Mana? kutubus sitah itu. Kosnya ini gimana kosnya? Iya. Ngaji kutubus sitah. Dan satu lagi Kutubul ngomongin Asro. bodoh, tapi Kutubul saya Asro tidak dikasih yaitu tahu. Nggak bisa Google, nunjukin dalil. Begini, tambah kitab Google, kitab TikTok, dan kitab Facebook. Itu Yang bodoh jadi apa Kutubul ini? Asro. Orang yang aja tadi bisa jawab malah satu-satu ini. Aku berbicara dulu ya. Aku berbicara. Dia bilang saya itu sudah ngaji kutubus sitah, tapi ketika kita sampaikan istilah tidak paham. Sekarang masalahnya Pak, kutubus itu ada ndak tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, nyewu kan gitu. Kalau misalnya semuanya boleh dengan hadis seperti itu, berarti Satu, aku berbicara. Aku boleh berbicara. Boleh. kok main mood